Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta ya ilahi likulli karbin azim. Fafarriz ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang mengatur dari segala alam. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, keluarga beliau sampai hari kiamat. Kajian kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu optimis terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun dari segalanya. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasala an a'lama ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kata Nabi, ini cerita-cerita Nabi yang luar biasa yang Nabi bercerita melalui sabdanya kepada para sahabatnya. Tujuannya apa? Tasbit liqulubi jami'i ashabihi, menetapkan keimanan kepada sahabat-sahabatnya, membuat optimis di dalam hidup agar hidup mereka menjadi terarah satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada laki-laki, ada seseorang dari golongan Bani Israel. Apa itu Bani Israel sebenarnya? Bani adalah anak keturunan. Israel diambil dari dua kata, Israilun. Isra adalah abdun, il maknanya Allah, asma Allah. Maka yang disebut dengan Bani Israel itu adalah keturunan-keturunan yang menjadi hamba Allah. Karena dulu Nabi Shu'aib mengatakan bahwa keturunan Bani Israel itu, Nabi Yakub mengatakan seluruh keturunan Bani Israel adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayangnya Bani Israel disalahkan, digelintirkan, dirubah opini-opininya oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kemurnian agama tersebut, sehingga kacaulah dunia pada masa itu. Nah, ada cerita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki di zaman itu, dia luar biasa, dia membunuh kurang lebih 99 orang. Yang dibunuh bukan nyamuk, bukan binatang, tapi yang dibunuhnya adalah jiwa manusia. 99 orang dibunuhnya. Pasa'ala an a'lama ahlil ardi. Tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bertanya kepada orang yang paling mengetahui di muka bumi ini. Dia cari orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya di mana dia harus datang. Kemana seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, yang bisa mengajarkannya, yang bisa menuntunnya agar dia bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang mengatakan, wahai pemuda, kau telah membunuh 99 orang, coba kau datang ke seorang rahib, seorang ahli ibadah. Datang kau ke sana, konsultasi engkau ke sana, betakun, bepadah, bertanya kepada orang tersebut, bolehkah saya bertaubat dengan kondisi 99 orang yang saya bunuh? Datanglah laki-laki ini. Fa'atahu, dia datang. Kedatangannya disambut orang ahli ibadah ini tadi. Dia katakan, innahu qatala 99 nafsan. Orang yang menunjukinya, penunjuk dalil atau penunjuk jalannya yang membawa kepada seorang ahli ibadah itu mengatakan, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, wahai pak kiai, wahai pak ustadz, ini laki-laki datang kepada engkau ini, dia telah membunuh luar biasa, 99 orang dia bunuh sudah.
Fahal lahu min taubat. Apakah ada jalan taubat untuk dia? Lalu terdiam laki-laki itu. Ahli ibadah itu terdiam mendengar 99 orang yang dia bunuh. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, tapi 99 orang. Dikatakan, ahli ibadah tadi mengatakan dengan jelasnya, faqala la, tidak ada pintu taubat untuk engkau karena engkau telah membunuh 99 jiwa. Mendengar demikian, rupanya garang dia, marahnya luar biasa karena tidak ada pintu taubat. Dibunuhnya ahli ibadah itu tadi. Jadi 99 tambah 1 orang yang dibunuhnya terakhir, sehingga dia sempurna membunuh 100 orang. Luar biasa. Lalu dikatakan oleh Nabi, "Fakammala biha mi'atan." 100 orang dia sudah bunuh. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia cari seorang ulama yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Apakah ada orang yang mampu menunjuki saya yang sudah membunuh 100 orang ini? Rupanya ada seorang laki-laki yang alim. Inilah yang membedakan antara ahli ibadah dengan orang alim. Ada seorang laki-laki yang alim. Nabi mengatakan di sini, faqala fadalla ala rajulin alim. Nabi mengatakan, lalu pemuda tadi diberikan petunjuk agar datang kepada seorang yang alim. Kalau hadis yang sebelumnya diceritakan apa? Dia datang kepada fadalla ala rahibin. Diberikan petunjuk agar datang kepada ahli ibadah. Karena ahli ibadah orientasinya adalah ibadah. Ukurannya adalah amal. Sedangkan ilmu ukurannya orientasinya adalah khasyah warraja. Ada takut, ada harapan. Ada takut, ada harapan. Inilah orientasi kita hidup. Kapan kita berharap tinggi kepada Allah. Kapan kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah laki-laki ini kepada seorang pemuda yang memiliki ilmu yang luar biasa. Fadulla ala alimin. Faqala, dikatakan, innahu, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, wahai pak kiai, wahai ustadz. Kata petunjuknya, ini teman saya ini, innahu qatala mi'ata nafsin. Dia bunuh 100 orang pemuda. 100 orang yang dia bunuh sudah. Fallahu minat taubah. Apakah ada pintu taubat baginya? Dia sudah bunuh 100. Asalnya dia bunuh 99. Dia datang kepada seorang alim, dia datang kepada seorang ahli ibadah. Dikatakan tidak ada pintu taubat. Pintu taubat sudah tertutup baginya. Dibunuhnya sehingga sempurna 100. Hari ini dia datang kepada engkau. Wahai tuan guru, wahai tuan syekh. Adakah pintu taubat? Karena dia sudah membunuh 100 orang yang telah dibunuhnya dari tangannya sendiri. Sekarang dia minta agar dia diberikan petunjuk untuk mendapatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat dia meninggal dunia ke tempat dia taubat ini lebih banyak, maka malaikat rahmat yang lebih hak untuk mengambilnya. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, ini menggambarkan seorang pemuda yang bertumpuk dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membunuh 99 orang. Siapa yang bisa membunuh 99 orang? Artinya, kalau bahasa kitanya orang ini jagau, luar biasa beraninya. Lalu dia datang kepada seorang alim, dia katakan, wahai tuan guru, saya sudah membunuh 99 orang plus 1, sehingga jumlahnya menjadi 100 orang. Apakah ada pintu taubat kepada saya? Waqala na'am. Kata orang alim tadi, wahai anak muda, kau telah membunuh 100 orang. Ada pintu taubat bagi engkau. Terdiam pemuda mendengarkan nasihat sang kiai ini. Rupanya ada pintu taubat yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki yang telah membunuh 100 orang ini. Wa may yuhawwilu bainahu wa bainat taubah. Intaliq ila ardin kada wa kada fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budullaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardus su fantalaqa hatta idza nasabat tariq atahul maut. Kata Pak Kiai tadi, anak muda, sekarang saya tunjuki Anda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya kau cari perkampungan yang membawamu ke dalam ketaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau pergi
Ada satu kampung yang di sana mayoritas masyarakatnya adalah beribadah kepada Allah. Di sana luar biasa ahli ibadahnya. Di sana ada ibadah, di sana ada ilmu, di sana ada majelis ilmu, di sana ada majelis zikir. Datang kau ke sana, ikut serta engkau dengannya. Satu pesan saya, jangan kau kembali. Kau jangan bosan. Engkau ikuti bersama mereka, jangan sampai engkau bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau bosan dengan keadaan seperti itu, engkau ikuti. Rupanya di antara caranya untuk bertaubat adalah membiasakan diri untuk beramal soleh rupanya. Dan cara baik untuk bertaubat adalah digiring melalui lingkungan. Itu paling bagus. Karena apa? Karena itu Tarim, sebuah wilayah di Yaman, luar biasa dikondisikan agar semua mereka yang masuk ke dalam daerah ini, agar mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hati mereka cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan ahli bait, cinta dengan semuanya. Ketika orang datang ke Tarim, maka rata-rata mereka akan cinta dengan ilmu. Luar biasa. Dikondisikan seperti itu. Apa? Karena hadis menyatakan seorang pemuda ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk agar dia datang mencari sebuah perkampungan. Rupanya masyarakat di situ ahli ibadah. Berangkatlah laki-laki ini tadi untuk mencari kampung itu tadi. Pesan yang kedua adalah jangan kembali dan jangan bosan dalam kondisi itu. Berangkat dia. Allah menakdirkan kondisi yang lain di sisinya. Di tengah jalan Allah takdirkan kematian menjemputnya. Ketika di tengah-tengah jalan rupanya orang ini meninggal dunia. Siapa yang tahu dalam kondisi ini orang yang sehat bisa dijemput oleh maut, orang yang sakit bisa dijemput oleh maut, orang yang muda apalagi, orang yang sakit apalagi, orang yang tua apalagi. Sehingga tidak ada istilah lari dari kematian. Karena setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasakan kematian. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu kapan kita akan berakhir. Tetapi disinilah diperlukan barometer takwa. Siapa yang takwa maka dia waspada dalam kondisi ini. Nah, Nabi mengatakan berangkatlah laki-laki ini untuk mencari kampung itu tadi. Ketika di tengah kampung itu tadi rupanya meninggal dunia dia. Allah takdirkan kondisinya dia meninggal dunia. Ketika laki-laki ini meninggal dunia, turunlah dua orang malaikat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Dua orang malaikat datang. Satu malaikat rahmat, satu malaikat adab. Malaikat rahmat ingin menjemputnya, malaikat adab ingin menjemputnya. Malaikat adab orientasinya karena dia sudah membunuh 100 orang. Malaikat rahmat dia ingin jemput karena ada sekecil di dalam hatinya ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fakhtasamat, dua orang malaikat ini saling berebut. Malaikat rahmat mengatakan, "Dia sudah taubat." Malaikat adab mengatakan, "Dia belum taubat karena tujuan dia ke kampung untuk bertaubat kepada Allah belum sampai. Dia masih di tengah. Karena itu, ini hak saya." Kata malaikat rahmat, "Tidak, ini hak saya." Berdebatlah mereka berdua. "Innahu lam ya'mal khairan." Kata malaikat azab, laki-laki ini tidak pernah beramal soleh. Fa'atahum malakun fi suratin adami faja'alu bainahum. Lalu Allah takdirkan rupanya ada malaikat yang ketiga. Turunlah malaikat ketiga untuk mendamaikan. Nah, di sini luar biasanya nasihat Rasul. Kalau ada dua orang berantem, dua orang saling bertikai, maka harus ada orang ketiga untuk mendamaikannya. Orang inilah orang yang bijaksana. Maka kalau kita lihat suami istri berantem, jangan curhat kemana-mana, tapi cari orang bijaksana yang bisa melerai daripada keadaannya. Ini curhat ke sini, sama, dua-duanya salah. Tapi kalau dia curhatnya kepada Allah, curhatnya kepada orang bijak, dia akan ada jalan keluarnya. Malaikat ini saling berdebat. Satu mengambil, malaikat rahmat mau mengambil, malaikat siksa mau mengambil. Lalu dikatakan, malaikat ketiga turun, lalu mengatakan kepada dua orang malaikat ini. Faqala, dikatakan kepadanya, faja'aluhu bainahum. Faqala kisuma bainal ardain. Solusinya ada, kata malaikat ketiga. Bagaimana kalau kita ukur saja. Dari tempat dia asal kita ukur. Berapa jarak dari tempat dia asal kepada yang meninggal dunia. Kepada tempat dia meninggal dunia. Dari tempat asal ke tempat yang meninggal dunia. Dari tempat meninggal ke tujuan kotanya. Jadi diukur. Apakah berat dari asal dia ke tempat dia mati. Ataukah dari tempat mati ke tempat taubatnya. Jadi ukur. Mana yang lebih banyak, kata malaikat yang ketiga. Diukurlah. Dua orang malaikat ini mengukur. Dari asalnya ke tempat dia mati. Diukur. Sekian kilometer.
Kemudian diukur lagi dari tempat dia mati ke tempat tujuannya, diukur sekian kilometer. Faila ayyatihi makanat adna. Kata malaikat yang ketiga, sekarang putusannya adalah mana yang lebih banyak ukurannya. Kalau ukuran antara jarak asalnya ke tempat dia meninggal dunia lebih banyak, maka ini adalah hak malaikat azab untuk mengambilnya. Kalau tempat dia meninggal dunia ke tempat dia taubat ini lebih banyak, maka malaikat rahmat yang lebih hak untuk mengambilnya karena kondisinya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua malaikat saling bernegosiasi, mencari, "Ustadz, apakah bisa malaikat bernegosiasi?" Ini adalah sebuah cerita yang nyata di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya agar menanamkan optimisme bahwa Allah Maha Pengampun dari segala dosa. Lalu dihitung, dikias. Dihitunglah dari A, B, B ke C. Dihitung masing-masing mereka menghitung. Apa yang terjadi? Rupanya luar biasa Allah takdirkan keadaannya. A ke B, B ke C dihitung. Rupanya tanah yang dimana antara dia mati ke tempat tujuan lebih banyak. Artinya lebih banyak dia. Maknanya perjalanannya hampir sampai sebenarnya. Hampir sampai dibanding dari asalnya ke tempat dia mati. Sehingga dikatakan oleh malaikat ketiga, kalau demikian yang berhak adalah malaikat rahmat. Karena dia kondisinya sudah hampir mendekati sampai. Padahal pada masa itu dia meninggal dikondisikan dalam kondisi yang masih jauh perjalanannya. Tapi Allah pindahkan kondisinya ke tempat yang lebih dekat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat laki-laki ini. Setiap insan yang memiliki dosa akan taubat kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat karunia sehat. Allah Subhanahu wa taala rupanya menakdirkan lain. Dalam kondisi ini Allah takdirkan jarak dekat, yaitu antara dia meninggal dunia ke tempat dia taubat. Rupanya jarak ini yang menjadi dekat. Jarak antara dia meninggal dunia dengan asalnya teramat jauh. Maknanya dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar dia bisa mendapatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dekatkan kondisinya dengan kampung halaman di mana dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Rupanya Allah takdirkan, malaikat tadi menghitung tanah di mana tujuannya itu lebih dekat untuk sampai dibandingkan tanah yang dia meninggal dunia menuju daripada kampung halamannya itu tadi. Faqabadathu malaikatur rahmah, sehingga jatahnya adalah jatah malaikat rahmat. Setiap orang akan hadir pada masa dia meninggal dunia 2 orang malaikat. Di sebelah kanannya ada malaikat rahmat, di sebelah kirinya ada malaikat azab. Bagi mereka yang orientasinya takut kepada Allah, maka malaikat rahmatlah yang akan datang menemani ketika dia sakaratul maut. Tapi ketika banyaknya kondisinya, dia lupa dengan kehidupannya, dia lupa dengan Allah, dia lupa untuk beribadah, dia lupa segala-galanya. Ketika sakaratul mautnya, datanglah malaikat siksa untuk lebih menakut-nakuti dia. Sehingga yang terucap ketika dia sakaratul maut tidak mungkin kalimatut tauhid, tidak mungkin kalimatut talqin la ilaha illallah. Kenapa? Ketakutan ada oleh malaikat azab. Malaikat azab siap untuk menjemputnya. Kenapa? Karena dia menjadi penghuni neraka setelah ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita. Di dalam cerita ini, Allah takdirkan pemuda ini lebih mendekati di mana tempat dia meninggal dunia dengan tempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Faqabadatul malaikatur rahmah. Kata Allah kepada para malaikatnya, diwahyukan oleh Allah kepada malaikatnya, wahai malaikat rahmat, kau jemput hambaku ini, dia bawa untuk datang ke sisiku. Faqala al-husnu dzikru lana annahu lamma atahul maut na'a bisadrihi. Ketika datang kematian pada pemuda ini, Nabi bercerita
Nabi bercerita, kata Qatadah, Nabi bercerita untuk mengeluskan dadanya. Maknanya apa? Ketika orang banyak berbuat dosa, ketika dia melakukan perbuatan dosa yang tak terbatas, ketika datang kepada Allah mudzallilan, dia datang dengan kondisi kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan membukakan pintu taubat kepadanya. Orang yang datang kepada Allah dengan penuh tangisan di tengah malam, orang yang datang kepada Allah dengan penuh keikhlasan di dalam dadanya, karena dalam dada adalah ukurannya. Oleh sebab itu, pesan nasihat yang paling berharga di dalam hadis ini apa? Satu, jangan Anda bersuuzon, bersangka buruk dengan siapapun sekalipun dia ahli maksiat. Orang ahli maksiat biasa saja Allah balikkan kata-katanya. Ketika dia banyak membunuh 100 orang, yang secara mata zahir kita menilai orang ini tak bagus, tapi di sisi Allah rupanya ditutup dengan husnul khatimah. Jangan engkau kira orang yang ahli ibadah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan sorga. Tapi jangan salah paham. Ketika ahli ibadah, Allah akan mudahkan jalannya menuju husnul khatimah. Tetapi pandangan kita secara zahir, jangan melihat kondisi orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, kita pandang dengan pandangan mata sebelah. Kita hinakan dia, kita celak dia, tapi rangkul dia untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan di dalam hadis yang telah masyhur di kalangan kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu mampu berbuat salah. Siapa yang tak mampu berbuat salah? Semua kita bisa berbuat salah. Seorang ulama bisa berbuat salah, apalagi orang biasa. Nah, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia akan ada datang kesalahan. Tetapi Nabi menyambung hadis itu, wa kullu wa khairu khatta'iha at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang merasakan kesalahan adalah dia datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini menggambarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang soleh, jangan sampai kita bersuuzon dengan makhluk, jangan sampai kita bersuuzon dengan orang yang ahli maksiat, bahkan kita bertanggung jawab untuk merangkul dia agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang pemuda ini memberikan petunjuk. Wahai pemuda, kalau engkau ingin bisa bertaubat, datanglah ke sebuah kampung, di sana masyarakatnya luar biasa. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanggung jawab seorang alim, orang yang memiliki ilmu adalah tanggung jawabnya bagaimana dia bisa merubah dari kondisi jahil menuju alim, dari kondisi yang diliputi azab menjadi diliputi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa di dalam hadis ini. Lihat lagi nilai-nilai yang tertuang di dalam hadis ini, bahwasanya al-ya'su min rahmatillah yazidu sahibu dzambi tughyanan. Hati-hati, putus asa adalah bagian daripada memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang datang kepada Anda, dia ingin bertobat kepada Allah dengan seikhlas hatinya, maka tunjuki dia. Jangan kau katakan tidak ada pintu taubat bagi engkau, karena bisa saja dengan ucapan kita datang menjadi su'ul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Nabi? Apa kata para ulama? Al-ya'su putus asa. Putus asa ini bisa menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang putus asa. Tapi kalau orang yang berbuat optimisme, Allah akan mengampuninya. Nah, di sini yang disebut dengan makam roja. Setiap orang makam roja dalam kondisi dia tobat. Setiap orang makam khosyah, dia takut ketika dia mendekat dengan dosa. Kalau bicara dengan dosa, maka kita makamnya makam khosyah, makam takut. Kita lihat neraka bagaimana dahsyatnya, kita lihat alam kubur bagaimana dahsyatnya. Tapi ketika kita bicara rahmat Allah, berapapun kondisi kita, bagaimana kondisi dulu kita, jangan kau ingat. Karena semuanya akan di-cover oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan yang memiliki dosa akan taubat kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah pernah berkata, berfirman di dalam Al-Qur'annya, la taqnatu min rahmatillah. Kau jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah akan datang kepada setiap orang yang menghampirinya. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi ketika Nabi diusir dari kota Taif.
Nabi diusir dari kota Taif, menetes air mata Nabi ketika Jibril mengatakan, apakah akan kubalik wahai Muhammad kampung ini dengan dijatuhkan sebuah gunung. Kata Nabi, Allahumma hdihim, ya Allah, aku berdoa kepada engkau, berilah petunjuk kepada penduduk Taif, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimma yusahri'u birritak, wala tuwallina waliyan siwak, waj'alna mimman wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.